Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Ibu harapkan semua sehat-sehat saja ya. Walaupun saat ini kita sedang pandemi COVID-19, di mana kita tidak boleh keluar rumah, tetapi anak-anak ibu semua harus tetap belajar. Kita belajar menggunakan aplikasi teknologi WhatsApp. Semua sudah siap dengan HP-nya. Kita mulai belajar dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang listrik statis, beda potensial, dan lain-lainnya, sekarang kalian lihat video berikut ini. Hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Listrik statis dapat dibuat dengan cara menggosokkan dua buah benda. Fenomena tersebut sama dengan yang biasa terlihat di langit, tetapi skalanya sangat besar. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Kenapa guntur lebih lambat dibanding petir? Karena kecepatan cahaya lebih cepat dibanding kecepatan suara, maka petir akan terjadi lebih dahulu dibanding guntur. Udah. Tadi sudah kita tonton video tentang proses terbentuknya petir. Nah, petir itu adalah salah satu contoh daripada listrik statis. Nah, sekarang kita bahas sedikit kembali tentang apa itu listrik statis. Sebelum kita berbicara tentang listrik statis, kita berbicara dulu tentang apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan kita pada hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat menyebutkan beda potensial listrik, memahami tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia, dan menyebutkan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Konsep dasar listrik statis pada listrik statis. Dalam listrik statis itu ada gaya Coulomb, ada potensial listrik, ada usahanya, ada energi kapasitornya, ada kuat medan listriknya, ada energi potensial, kapasitor keping sejajar, dan juga bola kapasitor. Contoh-contoh listrik statis: 1. Saat menyisir rambut tanpa disadari, terkadang rambut akan terbawa berdiri sendiri, beriringan dengan gerakan sisir. Hal tersebut terjadi karena ada interaksi muatan antar sisir dan rambut. Penggaris atau sisir yang digosok-gosok ke rambut atau tangan kering akan menarik potongan kertas kecil. Yang berikut contohnya debu yang tertempel pada layar TV. Berikutnya, kain sutra yang digosok-gosok dengan batang kaca akan terjadi reaksi tarik-menarik antara dua benda tersebut, karena elektron dari batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga batang kaca akan memiliki muatan positif dan batang kaca akan memiliki muatan negatif. Salah satu contoh lainnya adalah gosokkan dengan tangan. Nah, beda potensial atau biasa disebut tegangan listrik adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik.
Perbedaan jumlah elektron ini dapat disebabkan karena adanya penumpukan elektron pada satu sisi sumber arus listrik dan di sisi lain jumlah elektronnya lebih sedikit. Dua benda yang mempunyai beda potensial dapat menyebabkan terjadinya arus listrik dengan syarat kedua benda tersebut dihubungkan oleh suatu penghantar. Rumus beda potensial adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung penghantar. Adapun rumusnya, W sama dengan V per Q, di mana V beda potensial, W energi listrik, dan Q adalah muatan listrik. Contoh-contoh hewan yang memiliki arus listrik, ada belut listrik, ada platypus, ada ikan hantu hitam, dan juga ada lele. Oke anak-anak, sekarang kita sudah belajar tentang listrik statis, beda potensial, dan binatang-binatang yang memiliki aliran listrik di tubuhnya. Ibu harapkan semua sudah jelas. Dan untuk selanjutnya, kalian silahkan melaksanakan tugas kalian dengan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik yang sudah Ibu kirimkan ke grup belajar kita. Nah, sebelum Ibu tutup, sama semuanya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, ada di rumah, patuhi protokol COVID-19 dengan memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tetap semangat. Allahu Akbar.